Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bu Rizka bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Setelah berapa lama kita tidak bertemu? Iya, kurang lebih 2 minggu sayang. 2 minggu kita tidak bertemu dikarenakan kita telah melaksanakan yang namanya Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Siapa yang di sini kakak-kakak dan adik-adik puasanya full sampai 30 hari? Insya Allah ada ya kakak-kakak dan adik-adik di rumah bisa melaksanakan puasa full. Nah, kira-kira Bu Rizka mau ngapain sih ada di video ini? Nah, hari ini Bu Rizka akan mengajak kakak-kakak dan adik-adik untuk belajar kembali seperti biasa, belajar tentang tema seperti yang kemarin, yaitu tema alam semesta dengan subtema bencana alam. Bencana alam. Nah, subtema pembelajaran kita hari ini adalah bencana alam. Nah, oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah doanya sudah selesai sayang. Nah, kita lanjut ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang subtema bencana alam. Nah, ada yang tahu tidak apa itu bencana alam? Nah, iya, betul sekali sayang. Bencana alam adalah kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, kerusakan Bu, iya. Tetapi bencana alam juga setelah terjadinya ada yang namanya bencana alam yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Contohnya apa Bu? Iya, contohnya yang dapat menguntungkan setelah terjadinya bencana alam yaitu gunung meletus. Gunung meletus Bu, iya, gunung meletus. Ya, walaupun awalnya ada lava yang keluar dari bawah dasar gunung, lalu gunung itu masih posisi aktif atau masih hidup, nanti sewaktu-waktu gunung tersebut akan mengeluarkan yang namanya lava. Ya, lava. Nah, lava itu mengeluarkan adanya percikan api. Wah, percikan api Bu. Iya. Nah, bentuknya seperti api besi. Tahu besi sayang? Iya, besi yang dibakar itu meleleh lalu keluar dari dalam gunung, bawahnya gunung keluar, lalu keluar naik ke atas gunung, dia lalu meletus gunung. Nah, itu yang dinamakan lava. Itu merupakan salah satu bencana alam yang dapat awalnya kita jika terjadi yang namanya gunung meletus, jangan sekali-kali berada di daerah atau di gunung tersebut karena itu berbahaya. Tapi setelah terjadinya gunung meletus,
setelah lavanya keluar itu juga bisa menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Menguntungkan bagaimana, Bu? Iya, menguntungkannya tanah yang sudah terkena lava itu bisa subur kembali sayang, bisa tumbuh kembali tanaman-tanaman yang di pepohonan yang ditanami di gunung tersebut. Masya Allah sekali ya, ciptaannya Allah itu semua. Bencana alam itu yang menciptakan adalah Allah, yang membuat kejadian itu adalah Allah. Manusia bisa nggak membuat bencana alam? Bisa. Ada bencana alam yang bisa disebabkan oleh manusia. Contohnya yaitu adalah banjir. Apa sayang? Banjir. Ya, banjir bisa terjadi jika penyebab salah satunya. Salah membuang sampah sembarangan. Boleh nggak ya, Bu? Kita sebagai anak pintar, anak cerdas, anak bangsa Indonesia membuang sampah sembarangan? Tidak boleh sayang. Sampah harus dibuang di tempatnya, sesuai pada tempatnya. Ada di mana ya, Bu? Ya, membuang sampah di dalam kotak sampah. Ya. Adanya kotak sampah itu digunakan untuk membuang sampah bekas kakak-kakak dan adik-adik membeli makanan, ataupun kakak-kakak memilih minuman. Jangan dibuang sembarangan, nanti bisa menyebabkan banjir. Ada juga penyebab banjir yang lainnya, yaitu dataran yang rendah dan air hujan yang turun itu terlalu banyak, atau banyaknya air hujan yang turun berhari-hari dan berada di posisi atau dataran yang rendah, itu bisa menyebabkan banjir sayang. Pernah ada kejadian ya, di bulan Maret itu kejadian di dekat sekolah kita terjadi yang namanya banjir. Di mana, Bu? Iya, di depan Masjid Al-Latif. Itu pernah Bu Rizka menyaksikan ada yang namanya banjir, bencana banjir di situ. Jadi yang awalnya lapangan itu terdapat rumputan, menjadi seperti danau gitu sayang. Jadi banyak airnya. Itu kita tunggu beberapa hari, banjir tersebut akan surut dengan sendirinya. Bagaimana ya, Bu, supaya kita tidak terkena banjir? Tadi kita harus bersyukur kita sudah diberikan tempat tinggal, kita diberikan bisa makan makanan, bisa minum. Iya, Bu, bagaimana ya cara kita bersyukur jika adanya supaya kita terhindar dari banjir? Bersyukur dengan cara tadi sayang, menjaga lingkungan kita, menjaga tempat di sekitar kita supaya tidak ada sampah yang berserakan. Kita dengan sadar sendirinya, kita melihat sampah itu kita ambil lalu kita buang ke dalam kotak sampah. Seperti itu sayang. Jadi kita harus bisa supaya tidak terjadi apa sayang tadi? Banjir. Iya. Masih ada nggak ya, Bu, contoh dari bencana alam yang lainnya? Ada
ada beberapa contoh bencana alam yang ada di Indonesia. Pertama tadi ada gunung meletus, terus ada banjir, ada longsor, terus ada angin topan, terus angin puting beliung, banyak yang lainnya. Jadi kita harus waspada juga sayang. Oh, ada lagi gempa bumi. Nah, gempa bumi beberapa waktu lalu ada kejadian di daerah Jawa, itu terjadi yang namanya gempa. Wah, gempa itu terjadi karena kuasa dari Allah yang menghendaki terjadinya gempa tersebut. Nah, jadi kita harus selalu waspada. Boleh nggak Bu kita berada di dalam rumah ketika terjadi gempa? Sebaiknya ketika kita tahu akan terjadinya gempa, kita keluar dari rumah, kita berada di lapangan yang luas, tidak berada di dalam bangunan atau di bawah pohon atau di dalam mobil. Lebih baik kita berada di lapangan sayang, lapangan yang luas atau tanah yang luas. Nah, seperti itu ya sayang ya. Nanti di hari Kamis ataupun hari Jumat kita akan membuat percobaan pembuatan erupsi dari gunung berapi, yaitu pembuatan lava yang akan keluar dari dalam gunung. Itu dari apa ya Bu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Nanti kakak-kakak mencoba di rumah ya. Oke, nanti Bu Rizka video call bareng-bareng. Nanti lihat Bu Rizka akan mengajari pembuatan lava dari bahan yang ada di sekitar rumah kita. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tadi Bu Rizka sudah mengajak kakak-kakak belajar tentang apa sayang? Mengenal bencana alam, yaitu macam-macam contoh bencana alam, terus cara kita menghindari dari bencana alam, cara menjaga lingkungan supaya tidak terjadi yang namanya bencana alam banjir ya. Nah, dan kita harus selalu bersyukur dengan cara kita menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan, meramu rumah kita, terus menyiram tanaman yang ada di lingkungan kita supaya tetap subur dan semakin tinggi tanaman kita, seperti pepohonan yang ada di lingkungan kita semakin tinggi ya, seperti itu. Ada salah kata, Bu Rizka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Bu Rizka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.